Ya, ya. Progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam. saya fotokorit bersama teman-teman saya, yaitu ada Putri Umaira, Desi Indah, Seka Ilham, dan Messi Nurbaiti. Di sini saya dan teman-teman saya ingin menjelaskan terkait pengertian pivot table dan pivot chart. Ini ada pengertian pivot table. Untuk pivot table akan dijelaskan oleh Seka Ilham. Seka Fadila Ilham, silakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan atau penjelasan dari pivot table. Pivot table adalah fitur yang di Microsoft Excel yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, dan meringkas data dalam jumlah besar secara cepat dan interaktif. Tujuan utamanya menyederhanakan data yang kompleks menjadi informasi yang mudah dibaca dan dibandingkan. Selanjutnya ada pivot charts. Pivot charts yaitu bentuk visual atau grafik dari hasil pivot table. Fungsinya untuk menampilkan data pivot table dalam bentuk diagram atau yang biasa disebut seperti kolom, bar, PIE atau line chart, sehingga pola dan perbandingan antara data terlihat lebih jelas. Tujuan utamanya menyajikan hasil analisis data secara visual agar lebih menarik dan mudah dipahami dalam presentasi. Terima kasih untuk Ilham. Selanjutnya sini saya akan menjelaskan tentang gimana cara kita membuat pivot table dan pivot chart. Ini kita udah mempunyai data untuk yang untuk buat pivot table dan pivot chart. Yang untuk pertama itu kita blok semua data ini, kemudian kita settle atau kita membuat table. Dari sini kita pencet OK. Setelah itu di sini ada namanya table name. Table name ini kita ganti sales. Oke, setelah itu kita blok kembali table data tersebut, terus kita ke menu insert, terus ada namanya pivot table, terus kita klik, dan untuk table yang karena udah dinamain sales, jadi ini akan otomatis namanya sales. Habis itu kita ke next sheet atau ke sheet baru, kita pencet OK, dan itu tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita ambil untuk customer name dan revenue. Di sini revenue kita taruh lagi ke value. Dan setelah untuk datanya seperti ini, untuk revenue ini kita blok datanya, terus selanjutnya kita ke menu search atau kita ke menu, karena data di sini punya saya klik kanan tidak bisa, makanya kita ke yang namanya itu pivot tables analysis. Di sini kita file setting, kita pencet, selanjutnya ke show value as, kita ubah menjadi persen. Jika udah menjadi persen, selanjutnya ininya dinamakan itu persentase. Setelah udah kita nambahin, baru kita tambahin cookie tab-nya, kita tambahin, dan cookie tab ini kita pindahin ke atas untuk kita bisa value by product. Oke, di sini pivot untuk pivot table sudah jadi, dan untuk kita ini kita kembali ke soalnya, yaitu last. Untuk nomor A siapa ini? Silakan dijawab. Baik, saya akan menjelaskan untuk pertanyaan bagian A, yaitu jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada oatmeal raisin. Jawabannya adalah Amazon. Customer yang paling menguntungkan untuk oatmeal raisin karena menyumbang hampir 48% dari total revenue. Terima kasih. Selanjutnya untuk soal kedua itu selanjutnya untuk soal kedua, silakan dijawab. Baik, saya akan menjelaskan soal kedua. Jelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar pada Sugar. Yaitu customer yang mendatangkan keuntungan paling besar, yang memberikan keuntungan paling besar untuk produk Sugar adalah
Hallmark dengan total profit sebesar $170,063. Yang terakhir, silakan. Baik, di sini saya ingin menjelaskan soal yang C. Jelaskan customer mana yang mendapatkan keuntungan paling besar pada WCMN. Dari data tersebut, customer yang mendatangkan keuntungan paling besar pada produk white chocolate Macada macadamia nut adalah Subway dengan total pendapatan sebesar 281,502 atau 28,89% dari total revenue. Dengan kata lain, Subway merupakan kontributor utama terhadap penjualan WCMN menyumbang hampir besar sepertiga dari total pendapatan produk tersebut. Baik, terima kasih. Ini dari data tersebut, karena kita soalnya yang ditanya itu keuntungan paling besar pada oatmeal raisin. Di sini ada namanya filter. Filter ini kita pilih, ada menu, dari beberapa menu ini kita pilih yang ditanyakan, yaitu oatmeal raisin. Dari data tersebut kita sudah bisa melihat kita bisa melihat mendatangkan keuntungan yang paling besar, yaitu atas nama si Amazon. Amazon ini karena dia total revenue yang paling besar, yaitu di angka 372.240 dolar. Dan untuk soal kedua, di sini itu untuk menjelaskan customer mana yang mendatangkan keuntungan paling besar, yaitu pada sugar yang sudah dijelaskan tadi. Nah, ini adalah data-data untuk soal tabel pivot table. Dan selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana cara kita membuat pivot chart, yaitu kita kembali ke cookies sold data. Dari cookies sold data ini kita kembali ke menu insert. Di sini juga ada menu namanya pivot chart. Di sini pivot chart kita pencet dan kita buat sheet baru, yaitu nusuk. Oke, setelah pivot chart ini jadi, kita ambil lagi customer name-nya, habis itu cookie type, dan revenue. Nah, cookie type ini kita akan pindahkan ke Legend Series. Nah, ketika data grafik ini sudah jadi, selanjutnya kita akan menjawab untuk soal tersebut. Yaitu soalnya untuk yang di analisis pivot chart, silahkan dijawab, Syekha. Baik, untuk selanjutnya mengenai analisis pivot charts, di dalam itu sudah ada beberapa diagram yang menentukan statistik. Di sini Amazon menjadi customer dengan permintaan tertinggi untuk coklat chip karena nilai revenue-nya paling besar. Artinya, kontribusinya terhadap total penjualan sangat tinggi, sementara Wholesome Foods memiliki revenue terendah, menunjukkan tingkat permintaan yang lebih kecil untuk produk ini. Di sini kita juga bisa melihat, yaitu kita buka tab ini, dari data tersebut apakah kita akan terbukti itu coklat chip, coklat chip itu sesuai dengan data, yaitu data tertingginya ya adalah Amazon. Selanjutnya untuk soal kedua, di sini saya akan menjawab. Jadi untuk berdasarkan grafik tersebut, pendapatan Valentino Cookie dapat dilihat bahwa pelanggan dengan pendapatan tertinggi adalah Safeway dengan nilai sekitar $45, sehingga Safeway memiliki potensi permintaan yang paling besar terhadap produk tersebut. Sementara itu, pelanggan dengan pendapatan terendah adalah Wellsom Foods dengan nilai sekitar $18 yang menunjukkan bahwa permintaannya masih rendah dibandingkan pelanggan lainnya. Jadi perusahaan bisa lebih fokus menjaga hubungan dengan Safeway dan Amazon, serta meningkatkan strategi penjualan untuk Wellsom Foods agar pendapatan dapat meningkat. Ini untuk data pada Valentino Cookie. Datanya sudah sesuai.
Mungkin itu sekian presentasi dari kelompok saya dan teman-teman. Presentasi saya tutup akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like guys, di tap tap. So, Love you. coba